Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosa Hara dengan NIM 1930202129. Bisa kalian lihat semua bahwa saya adalah mahasiswi UIN Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pemilihan metode pembelajaran dan karakteristik pemilihan media pembelajaran. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Baiklah, di sini bisa kita lihat bahwa saya akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran berdasarkan fungsinya. Kalau di video saya kemarin, saya membahas klasifikasi media pembelajaran ini berdasarkan menurut pendapat para ahli. Jadi yang pertama itu menurut berdasarkan fungsinya, yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Jadi maksudnya adalah strategi pembelajaran langsung itu, strategi ini merupakan pemegang kendali dalam proses belajar mengajar antara pendidik maupun peserta didik. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung. Jadi, maksudnya strategi ini sering disebut sebagai pemecah masalah dan berpusat pada peserta didik. Jadi, strategi ini bisa dijadikan solusi untuk penyelesaian masalah. Dan yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, merujuk pada diskusi dan saling berbagi antara pelajar. Jadi caranya itu strategi ini saling berdiskusi, berinteraksi sesama pelajar. Dan yang keempat ada strategi belajar pengalaman langsung. Jadi di mana berorientasi pada kegiatan induktif dan berpusat kepada peserta didik berbasis aktivitas. Jadi strategi ini mengandalkan pengalaman langsung yang memang dirasakan oleh kita semua. Yang kelima ada strategi belajar mandiri, di mana strategi ini menuntut peserta didik untuk bertanggung jawab dalam merencanakan kecepatan belajarnya ataupun cara dia belajar. Itu dari klasifikasi media pembelajaran menurut fungsinya. Jadi selanjutnya ada pemilihan metode pembelajaran di mana seorang guru itu harus benar-benar memilih metode pembelajarannya. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, kenapa tujuan? Kita sebagai calon pendidik ataupun pendidik harus mengetahui tujuan metode yang kita ajarkan nanti. Apakah metode itu bisa memperlancar proses belajar mengajar. Dan yang kedua itu ada guru dan peserta didik. Mengapa guru dan peserta didik itu dijadikan pemilihan metode? Karena peserta didik pastinya setiap karakternya itu berbeda-beda, tidak akan sama. Maka dari itu, seorang guru pun harus bisa mengerti metode yang akan dia gunakan dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dalam proses mengajar nanti. Dan yang ketiga itu ada sumber belajar. Sumber belajar terlebih dahulu harus bisa dikenali oleh seorang guru. Karena setiap guru harus bisa mengendahului kecenderungan materi yang akan dia gunakan, lalu bisa menentukan metode. Dan yang keempat, ada fasilitas. Fasilitas ini disamakan hampir dengan seperti alat peraga, karena fasilitas ini juga bisa mendukung pemilihan metode. Jadi seperti proyektor dan lain-lain ini kan turut menentukan metode mana yang harus diajar oleh seorang guru. Dan yang kelima itu ada situasi. Situasi itu sangat penting juga bagi seorang pendidik untuk memilih metode. Karena situasi di kelas itu pasti berbeda-beda, apalagi setiap kelas tidak akan sama. Jadi seorang pendidik juga harus bisa melihat situasi untuk pemilihan metodenya. Dan yang terakhir itu ada partisipasi. Partisipasi itu adalah sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalkan apakah siswa ini bisa mengikuti partisipasi pembelajaran yang ada di kelas atau tidak. Maka dari itu dalam pemilihan metode pembelajaran ini 6 hal yang harus diperhatikan di atas itu sangat penting. Dan 6 hal yang ini juga harus bisa dipilih dengan baik. Jadi ada yang namanya macam-macam media. Yang pertama itu adalah media yang diproyeksikan. Seperti contoh media yang tergolong dalam kelompok overhead transmission OHT dan slide suara. Dan yang kedua itu ada media yang tidak diproyeksikan. Itu tergolong seperti benda nyata, model, bahan grafis, dan display. Dan yang ketiga itu adalah media audio. Media audio ini seperti
rekaman suara dan memberikan penjelasan mengenai materi seperti bisa jadi suara sirine, efek Doppler, nada, dan dapat dilakukan juga dengan kaset. Dan yang keempat itu adalah media video. Media video ini banyak digunakan sebagai alat pembelajaran karena kemampuan video untuk memanipulasi waktu dan ruang, dan prosesnya juga yang sangat cepat dan dapat diperlambat atau yang lambat dapat dipercepat sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam rentang waktu belajar. Jadi media video ini biasa banyak digunakan. Dan yang kelima adalah media berbasis komputer. Jadi, potensi media komputer ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Dan yang keenam ada media multimedia. Jadi, multimedia itu terdiri dari jenis media yang digunakan untuk pembelajaran suatu topik tertentu yang dilengkap dengan panduan pembelajaran dan gambar kerja modular. Jadi, pengertian komputer multimedia yang mengintegrasi berbagai bentuk materi baik teks, gambar, grafik, suara, movie dalam komputer itu semuanya tercakup dalam media multimedia ini. Jadi dalam pemilihan karakteristik media pembelajaran itu ada 6. Pertama, tujuan. Tujuan itu memang sangat diperlukan sekali dalam melakukan pemilihan media dan juga bisa melihat karakteristik dari pemilihan media ini. Dan yang kedua, sasaran didik. Jadi maksud sasaran didik ini kita melihat peserta didik tersebut. Misalkan media pembelajaran ini pas tidak untuk peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada media yang bersangkutan, di mana media yang bersangkutan ini apakah media pembelajaran itu ada sangkut pautnya dengan materi pembelajaran dan bisa tidak nyambung antara materi dan media pembelajaran. Yang keempat itu ada waktu. Waktu di sini yang sangat diperlukan itu memang seperti pemilihan media pembelajaran, apakah memakan banyak waktu yang banyak dalam menjelaskan materi yang akan disampaikan nanti kepada peserta didik. Dan kelima itu ada konteks penggunaan. Konteks penggunaan itu sendiri adalah kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Jadi perlu sekali untuk melihat media pembelajaran ini bisa tidak digunakan kalau bukan hanya untuk proses belajar mengajar. Jadi itu dari maksud konteks penggunaan. Dan yang terakhir itu ada mutu teknis. Mutu teknis itu membeli media. Jadi perlu sekali untuk melihat mutu yang ada dalam media pembelajaran itu agar bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Itulah keenam dari karakteristik pemilihan media. Mungkin inilah penjelasan semuanya dari saya.